supaya mungkin suasana situasi lebih kondusif juga dan tidak menjadi Iya, presiden buruk, betul. apalagi ini kan anggota Betul. timnas ya. Dan mungkin Betul. juga Pak Marji, video yang viral itu karena Berto adalah anggota timnas Pak. Jadi sehingga tayangan yang sebelumnya yang dilakukan oleh pemain Dewa itu mungkin tidak terlalu viral. Nah, tapi apakah seluruh pemain yang terlibat atas insiden ini, apakah yang menjadi penyebab atau yang menjadi trigger atau kemudian yang tersulut ini juga akan diinvestigasi dan akan mendapatkan konsekuensi? Oh ya pasti. Jadi ya gini, kalau ini di internal kami ya, di internal kami seperti tadi saya bilang, saya sudah sampaikan ke manajer tim dan kebetulan juga ada penanggung jawab masing-masing EPA ini U16, 18, 20. Yang U20 sudah saya sampaikan, segera buat laporan kronologis kejadiannya seperti apa, dilaporkan, tapi saya tidak mau laporan itu hanya tulisan, harus disertai dengan video. Nah, setelah itu saya tentu melihat secara utuh. Makanya saya seharian tadi minta nyari dokumen video, kebetulan kita dapat, makanya kita bisa dapatkan semuanya. Ya, jangan hanya yang diviralkan itu Berto saja, tetapi ya sama dong. Yang mengawali pertama yang kungfu kan bukan Berto. Terlepas Berto kenapa melakukan hal itu karena ada rasis itu, ya, karena ada rasis. Tetapi note saya adalah sebelum kejadian itu kan diawali dulu dari tendangan kungfu oleh pemain yang berkaos berjersey warna hitam, kan seperti itu. Ini kan harus ada tuntutannya, ada sebab akibat gitu loh. Oke, jadi Berto bisa tiba-tiba seperti itu bukan karena tanpa penyebab ya. Pertama karena juga mendapatkan atau menerima kekerasan, kemudian juga ada komentar-komentar rasis yang dilontarkan terhadap dirinya, apalagi jiwanya masih muda juga pasti lama-lama juga tersulut gitu ya Pak ya. Apakah Pak Marji sudah mencoba komunikasi dengan Berto sendiri langsung? Oh iya, jadi kenapa saya tahu setelah kejadian kemarin, saya tanya manajer, saya tanya direktur akademi, saya tanya kebetulan ada di sana dari tempat, saya tanya juga teman-teman yang mengikuti, saya tanya kayak apa kronologisnya, hampir sama seperti video yang kita dapatkan itu, tidak beda jauh, sama persis. Nah, setelah itu saya tanya ke Berto, malam itu saya tanya ke Berto, kamu ini pemain timnas, kamu ini aset negara, kita semua jaga kamu. Bayangkara dari kamu belum apa-apa kita besarin supaya kamu bisa membantu keluargamu, bisa membanggakan warga di kampungmu, warga di kecamatanmu, warga di kabupatenmu, sampai warga seluruh Indonesia itu bangga terhadap kamu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Saya jujur sangat kecewa dan saya benar-benar malu dengan apa yang kamu lakukan. Dia jawab, izin dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saya lakukan karena pertama, ini menurut Berto loh ya. Menurut Berto, saya sedang cari betul sesuai dengan apa yang disampaikan Berto kepada saya. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Dan saya ini tidak terpancing kemarin. Saya justru pertama melerai ketika ribut di depan band Dewa. Terus saya dipukul, saya pun juga nggak balas. Nah, di situ saya katanya nendang nendang. Di band saya tidak nendang. Saya mau ditendang, kaki saya angkat. Jadi supaya dia tidak jadi nendang saya. Sudah, setelah itu saya kembali ke tengah dan karena masih rame gitu. Nah, terus tiba-tiba saya diteriaki, rasis lah, saya tidak ngomong lah ya, rasis pokoknya rasis lah. Nanti salah saya ini. Rasis. Nah, saya mohon maaf dan saya kalau diteriaki seperti itu ya saya pasti marah dan gitu. Sudah, saya gelap mata dan begitu saya dengar dikatain seperti itu, saya berbalik arah langsung dari sumber suara mana langsung saya tendang sambil ya seperti yang ada di video itulah. Seperti itu ceritanya Berto. Pak Marji, ketika menjelaskan ke Pak Marji dari ekspresi raut wajah Berto, apakah ada tersirat ekspresi penyesalan atau murni pembelaan bahwa dia tidak bersalah, bahwa apa yang dilakukan ini ada sebabnya?
Dia cerita sama saya, dia merasa bersalah dengan dia menendang itu. Dia sadar betul bahwa yang dia lakukan itu salah. Makanya dia bilang sama saya begitu kejadian saya langsung minta maaf kepada pemain Dewa yang saya tendang itu. Karena saya merasa emosi saya spontan dengan adanya rasis itu. Sebenarnya itu yang melatar belakangi Berto itu melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Jadi sanksinya apa tadi Pak? Untuk sementara tidak bermain untuk mewakili timnas U19, U20 atau? Iya Berto, statusnya saat sekarang ini sudah dicoret dari skuad timnas U20. Kan sebentar lagi mau AFF ini bulan depan. Ada dicoret. Nah kita juga sekarang menunggu keputusan Komdis itu seperti apa berkaitan dengan Berto ini. Oke, untuk pencoretan nama Berto ini tidak ada rentang waktunya ya Pak ya? Karena kan mengingat babak penyisihan untuk AFF sebentar lagi Pak, mungkin bulan depan. Ya tidak. Sekarang kalau misalkan si Berto itu Komdis memberikan sanksi apa, contoh misalkan diberikan sanksi berapa kali tidak boleh mengikuti pertandingan atau mungkin sanksinya apa ya kan tetap nggak bisa karena waktunya udah mepet ini. Oke, Pak Marji, sekarang perspektif Anda sebagai Ketua Badan Timnas Indonesia untuk Youth begitu ya Pak ya, kira-kira sanksi apa yang paling tepat supaya memberikan efek jera? Karena kan insiden kericuhan yang berujung pada kekerasan ini bukan pertama kali terjadi Pak. Iya, jadi begini, kalau saya ditanya perihal itu, yang pertama adalah kita wajib memberikan sanksi kepada pemain yang melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain, apalagi sesama pemain. Itu soal itu ya. Tetapi nih ya, kita tahu bahwa setahu saya Berto ini adalah top 3 di U20 ya, kemarin U17 Piala Dunia, sekarang U20. Setahu saya dia termasuk pemain lokal yang bintang top ya Pak. Juara bintang. Di situ ada Panji, ada Evandra, ada Berto. Setahu saya itu, dan saya kira masyarakat juga tahu lah bagaimana kualitas Berto. Nah, sekarang ini kan Berto menghadapi situasi yang benar-benar sangat sulit. Dia tidak akan bisa menghindar dari sanksi. Tentu berkaitan dengan itu kan saya juga harus berpikir bagaimana kelanjutan anak ini, karena menurut saya untuk mencari talenta pemain yang mempunyai bakat itu tidak mudah, itu sangat sulit, sangat sulit. Nah, pertanyaannya dengan kejadian ini apakah paling tidak ada kelonggaran sedikit buat Berto untuk bisa melanjutkan karir, entah disanksi berapa tahun atau berapa pertandingan, saya juga tidak tahu. Tentu ini adalah bukan ranah saya, ini adalah ranahnya Komdis. Tetapi kalau ya melihat hukum sebab akibat berkaitan dengan soal kejadian ini, tentu mestinya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Walaupun saya tentu tidak, sekali lagi tidak membela Berto, tetapi saya berpikir bahwa Berto ini adalah aset gitu ya. Tidak mudah mencari pemain yang mempunyai bakat dan kemampuan talent seperti Berto ini. Oke, Bapak merasa Berto adalah pemain bintang, bukan cuma Pak Marji aja ya, mungkin warga Indonesia gitu ya, supporter bola juga pasti melihat potensi yang besar. Apakah kira-kira itu menjadikan Berto punya semacam star syndrome Pak, sehingga ketika menghadapi situasi seperti kemarin itu menganggap bahwa bebas saja untuk meluapkan emosinya? Kira-kira Bapak melihatnya gimana? Tidak. Saya 1000% meyakini bahwa itu bukan Berto. Artinya tindakan itu pasti karena ada sebab akibat, mungkin karena rasis. Ini kenapa saya katakan demikian? Berto ini kan satu itu di youth dan juga di senior. Nah, sekali lagi Berto ini sama seperti Evandra di Bayangkara, dipakai untuk youth dan juga untuk senior. Jadi yoyo naik turun Berto sama Evandra ini. Sehingga kalau saya lihat attitude pemain itu, sebenarnya pemain sepak bola itu bisa dilihat ketika bergabung dengan tim. Dan saya bisa menilai Berto selama di tim tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang.
Tidak pernah juga protes, anaknya selalu diam dan tidak banyak melakukan sesuatu yang apa namanya ya mungkin ada menyakiti perasaan teman atau yang lain. Saya belum pernah melihat Berto seperti itu selama ini ya. Nah ini kan ini sebenarnya kalau pemain sepak bola itu kalau attitude-nya tidak baik di klub itu udah ketahuan. Nah Berto ini tidak saya temukan itu gitu loh. Maka dengan adanya kejadian kemarin itu saya juga jujur saja, saya bingung, saya setengah tidak percaya gitu, Ini masa Berto sih kok kayak begini? Di klub juga tidak pernah ada masalah seperti ini. Anaknya ini disuruh apa juga nurut. Aneh gitu. Pak Marji, oke. Kita paham ya saat ini mungkin ya Berto dalam persimpangan yang sulit begitu ya Pak ya, usianya juga masih muda, anggota timnas, tapi dihadapi dengan kejadian seperti kemarin. Kira-kira tapi kan timnas Indonesia ini juga perlu ya menghadapi AFF jelang Piala Asia 2027 Pak. Kira-kira apakah harus mencari pengganti Berto gitu Pak? Iya secara otomatis dengan dicoretnya Berto, ya Nova harus mencari sosok pengganti. Sudah tidak mungkin tidak mencari, harus mencari posisi atau mencari pelapis yang memang ya paling tidak mendekati Berto lah. Itu tugasnya Nova. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan ke Coach Nova, Coach, dengan adanya situasi seperti ini secepatnya karena satu waktunya mepet sekali AFF dan tidak boleh juga dengan adanya kejadian ini tidak ada sosok pengganti yang maksudnya kualitasnya performanya juga mendekati seperti itu. Pak Marji terakhir ya Pak, kalau kita lihat kan pemain lokal kita ini kan memang untuk usia muda khususnya youth ini ya agak sulit gitu mengontrol emosinya. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan dan alasan lebih banyak merekrut pemain naturalisasi dibandingkan pemain lokal Pak? Tidak ya. Ini adalah tugas kita semua. Tugas saya selaku Ketua Badan Timnas secara keseluruhan, memang kita ini boleh dikatakan di pembinaan ini harus lebih banyak lagi talent-talent yang memang siap untuk dipakai di timnas. Tidak hanya melihat itu pemain lokal, tidak itu melihat diaspora. Intinya jika mempunyai kualitas yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan tim pelatih, maka baik itu lokal maupun diaspora, jika mau yang diaspora jika memang betul mau membela merah putih, ya tentu mereka pasti akan kita panggil dan kita seleksi. Pasti seperti itu. Oke, terakhir Pak, kondisi korban saat ini seperti apa? Apakah Bapak sudah memantau? Saya tadi sempat tanya kondisinya seperti apa. Sampai saat sekarang ini menurut informasi yang saya dengar sih sudah nggak apa-apa ya, tapi belum tahu ya pastinya seperti apa. Yang pemain Bayangkara juga tadi siang juga melaporkan ke saya berkaitan dengan adanya beberapa memar di tulang rusuk, terus ada juga yang memar di bawah pelipis. Ini juga tadi sudah di visum seperti apa ininya, apakah perlu dirawat atau tidak, tapi semuanya alhamdulillah bisa kembali ke klub dan mempersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Sumarji telah menerangkan dan mencerahkan kami dengan penjelasannya. Terima kasih sekali lagi Pak Sumarji, selamat malam. Malam, terima kasih. Assalamualaikum. Ya pemirsa jangan beranjak dulu, NTV Sports masih akan segera kembali.